Yes. Balik lagi ya, bersama Vinca Channel, Vito dan Panca. ya. Kali ini kita mau apa nih? Kali ini aku kan dengar berita bahwa banyak banget yang lagi rame-ramenya ya, bahwa perseteruan antara Ruben Ko Ruben sama Ridwan ya, sebagai komika. Kamu kenal gak sih Siapa Ridwan itu? Nggak tahu, aku baru tahu ini. Nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu siapa sih itu Ridwan, karena aku juga bukan pecinta komika ya. Kalau kayak Raditya Dika aku tahu, atau pokoknya yang udah terkenal sih aku tahu. Makanya kalau ini tuh aku nggak tahu. Dan beritanya kan udah rame banget. Makanya kita pengen langsung ngeliat apa sih yang bikin konflik antara Ruben sama si Ridwan ini. Nah, terus kan ada videonya, nanti teman-teman bisa nilai sendiri itu kayak gimana. Karena kita juga belum tahu bagian mana sih gitu ya yang bikin bahwa Ruben itu sampai melaporkan polisi dan melakukan tuntutan. Marah kayak gitu. Ya kalau aku rasa kalau nggak kebangetan banget pasti kalau Ruben nggak kayak gitu ya. Karena kan dia cinta keluarganya pastinya dan sayang banget sama Veteran Peto, udah kayak memang anak sendiri gitu ya. Yuk kita langsung aja dengerin apa sih? Emang lucu atau gimana gitu? Nggak tahu juga, aku baru denger juga sih ada ya. Seperti ini. Yuk kita mulai. Iya gitu, karena gue juga ngerasa sebagai stand up comedian banyak orang yang belum kenal sama gue. Mungkin banyak yang tahu tapi nggak kenal juga dan nggak tahu juga ya. Justru baru pertama kali ini sih aku juga nonton ini. Kalian kenal Denny Cagur? Kenal? Enggak kan? Kasihan sih. Tapi sebelumnya pernah dengar juga dia komika-komiknya dia. Nggak kenal juga ya, sama sekali. Dia siapa nggak tahu, terus apa namanya? Dia komika, aku juga nggak tahu, baru kali ini malah. Oh, lu bisa di sini sih? Ya aku juga nggak kenal. Mau ngisi bensin penuh ya? Kok lu nggak kenal siapa-siapa? Tapi omongannya kasar ya. Kasar banget sih kalau aku bilang. Terus bisa pada ketawa gitu loh. Kalau aku sih masih nggak tahu lucunya tuh di mana ini sama penggalan video ini gitu loh. Kenal dan tahu bedanya tipis. Tapi gue juga gitu, gue banyak artis-artis atau orang-orang yang gue tahu tapi gue nggak kenal. Kayak anak angkatnya Ruben. Oh ini sudah mulai. Ruben ya? Anak angkatnya Ruben Onsu tahu? So tahu. Veteran Peto, gue tahu gue juga. Tapi gue nggak kenal. Makanya begitu ada videonya viral, nyium-nyiumin Sarwenda, yang ada di benak gue ya Sujon. Iya kan? Karena gue cuma tahu tapi gue nggak kenal gitu. Jadi otak gue nih anak sangian amat. Ya, kasar ternyata ya. Kurang ajar. Dari omongannya juga kasar gitu ya. Nggak, apa ya ngomongnya jadi kayak tajam gitu ya. Siapa tahu di posisi itu bukan Veteran Peto yang memanfaatin momen, tapi dia yang dimanfaatin sama Ruben Onsu. Peraturan saling nyium sesama anggota keluarga kan dibikin sama Ruben Onsu. Siapa tahu nih di saat kita ngejudge dia nonton video, ini orang sangian banget sih. Di saat yang sama Ruben nonton videonya tawa-tawa. Ciumin tuh istri gua. Habis itu lu nyium gua. Terus pada ketawa ya. Agak aneh sih kalau ini mah, benar-benar aneh kalau yang aku rasa gitu. Gak mau gua geprek lu. Lucunya di mana sih? Kita harus kenal dulu bisa tahu faktanya gimana gitu. Tapi yang segitu aja ya. Jadi itu cuplikannya salah satu mungkin ya, tapi untuk yang selanjutnya kita nggak pernah tahu gitu ya apa aja sih itu omongan selanjutnya. Tapi kalau dari sebagian ini aja sih wajar ya, sampai ada bahasa-bahasa yang kalau aku bilang tuh kasar banget gitu ya bahasanya gitu. Kalau aku jadi Ruben pasti juga akan melakukan hal yang sama gitu loh ya kan. Terus ini tuh stand up comedy kan ya, tapi kayak apa ya, kayak menghina jatuhnya ya, begitulah ya. Kayak jatuhnya menghina orang, terus ngejudge juga gitu ya, kayak
yang bilang memanfaatkan momen atau apalah, padahal kan juga nggak ada yang memanfaatkan momen, toh mereka juga memang ya keluarga, selayaknya keluarga lah, cuma pengen share ke Instagram bahwa mereka hidup bahagia gitu ya. Dan aku rasa juga banyak gitu loh, semua keluarga melakukan itu juga gitu loh. Jadi kalau dibilang memanfaatkan momen ya nggak tepat banget gitu loh, nggak setuju banget sih kalau itu sih, kalau aku bilang. Kalau kamu gimana? Enggak setuju juga sih, cuman kan pendapat orang kan pasti beda-beda itunya sih. Gitu aja sih paling kalau aku ya. Mungkin dari dianya kayak gitu, mungkin pendapat orang kali ya, pendapat orang beda-beda gitu kan ya. No comment sih kalau itu, aku nggak ngerti. Tapi kalau Soalnya aku emang ini kasus ini aku nggak ngerti, jadi mana yang mau ngomainin juga. Kalau aku sih nggak setuju, karena memang yang namanya keluarga, mau itu anak angkat ataupun anak kandung, kalau memang yang aku tuh selalu mengikuti Koruben di Instagram, ya udah sih, nggak ada yang aneh juga, selayaknya orang tua sama anaknya aja gitu loh. Nggak ada yang kayak gimana-gimana. Kalau dia ngelihatnya yang seperti itu cuma anak kecil kali, masa Iya. pikirannya sepicik Cuman itu jadi gitu gini, loh. apalagi kan dia kan public figure kan, yang diomongin kan jadinya orangnya banyak tahu. Mungkin kalau cuman tetangga sama tetangga gitu kan nggak mungkin, ya itu pasti wajar lah ya. Cuma kan ini diomongin di media ya jadinya ya, Iya benar. jadi nggak enak aja sih didengarnya. Pokoknya kata-katanya nggak bagus banget, terus nggak layak dicontoh sebagai public figure juga. Iya. Kayak ada kata-kata sange, ada kata-kata bangsat dan lain sebagainya sih, itu nggak banget ya kalau buat komika yang profesional gitu loh. Kalau aku rasa dari situnya aja tuh udah minus sih kedengerannya. Terlalu tajam gitu. sih menurut aku bercandanya. Kalau bercanda kan harusnya jangan ke kayak gitu ya, itu kayak jadi ke kata-kata penghinaan. yang lebih negatif. Iya benar, kayaknya bukan jadi candaan tapi hinaan gitu loh, dan menggiring opini orang-orang bahwa oh si veteran itu kayak gitu mungkin gitu ya, atau ngomong yang nggak benar, dan banyak opini orang kan jadi jadinya orang berpikir ya seperti itu iya jadinya gitu kan, benar. padahal sebenarnya bisa jadi nggak seperti itu gitu kan. Iya memang nggak seperti itu sih yang kalau aku tahu. Kalau Koruben tuh sama keluarganya nggak kayak gitu, kayak ke Thalia, Tania gitu ya, bahwa ya udah mereka benar-benar sayang selayaknya seperti anak mereka sendiri gitu loh. Walaupun memang si veteran ini anaknya yang sudah dapat pas usia gede gitu ya, tapi kalau kayak gitu sih picik sih, jorok ya pikirannya malahan jadinya. Bahasanya gimana gitu nggak enak aja. Kalau aku yang digituin pasti singgung lah menurut aku ya. Iya pastilah, kalau aku juga pasti tersinggung, dan ya mungkin akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melindungi keluarga aku. Kalau misalkan dia omongin yang enggak pasti kan juga sama gitu loh. Mau itu public figure atau mau itu orang biasa, mau itu orang kantoran, pasti kalau keluarganya yang disinggung gitu ya, pasti akan melakukan hal yang sama sih kalau aku bilang gitu loh. Dan aku setuju banget, karena kan nggak tahu si masalah keluarganya. Iya mereka nggak tahu dalamnya kayak apa. Iya gitu benar. kan. Cuman menilai dari luarnya aja. Gitu. Iya benar. Dan aku juga nggak tahu itu siapa sih si Mas Ridwannya ini gitu loh, yang katanya dia komika yang udah terkenal, dan aku sih baru ini aja sih, Aku baru juga tahu kali ini aja gitu. Dan apa kasus ini juga aku baru tahu ini, baru denger ini juga. Kalau aku sih Sebelumnya memang belum udah tahu. di infotainment kan udah banyak banget gitu loh, maka penasaran ini videonya yang mana sih gitu loh, karena kalau di infotainment kan memang nggak ditayangkan kan gitu loh, makanya kita pengen tunjukin bahwa ini loh ternyata yang kayak gini gitu loh. Ya itu aja dari kita, ya teman-teman, semoga ini nggak terjadi ke kita, lebih jaga ucapan, lebih jaga lisan juga, terus nggak boleh ngejudge orang gitu ya, mau kalau dia bercanda jangan terlalu tajam, jangan keterlaluan juga gitu ya. Yang namanya bercanda ya bercanda, cuma kalau udah ada kata-kata yang negatif dan gak bagus, aku rasa itu bukan bercanda lagi ya namanya gitu loh. Kalau bercanda mendingan kita ketawa-ketawa aja, cari yang lucu-lucu, yang benar-benar lucu gitu loh. Kalau bercanda udah ngomongin orang, itu sih bukan bercanda ya, kalau aku bilang itu mah gibah namanya. Kekurangan orang ya jadinya kekurangan orang gitu ya. Iya. Pokoknya kalau yang mengenai ngomongin orang tuh sebenarnya udah bukan bercanda lagi, apalagi ngomonginnya dalam notabene yang negatif gitu ya teman-teman ya.
lebih baik nggak usah lah kita ngomongin orang gitu ya. Hmm. Mendingan kalau misalkan dia omongin yang karyanya atau misalkan Yang bagus-bagus, kelebihannya itu mungkin bisa jadi motivasi buat kita. Tapi kalau yang langsung negatif, jelek, nah itu mungkin bisa mendingan nggak usah diomongin lah mendingan gitu nggak kan. usah diomongin. Dan nggak usah dicontoh juga. Nggak usah dicontoh Gitu. juga, dari omongannya udah benar-benar negatif banget deh. Kalau ini mah aku sih nggak setuju, dan aku nggak ada lucunya di mana gitu loh, nggak Ya, aku dapat juga nggak ngerti karena lucunya gitu iya, loh. Ya lucunya kan? yang di mana aku nggak ngerti. Tapi orang-orang Gitu. yang ada di studio itu bisa Mereka ketawa-ketawa ketawa-ketawa. dengan lepas gitu loh, dan itu sih aneh sih kalau menurut aku. Yang kayak gitu-gitu dibilang lucu gitu loh. Itu aja Itu dari komen-komen kita. dari kita. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Semoga kita nggak kayak gitu. Dan kalaupun misalkan ini kasusnya semoga berjalan dengan adil seadil-adilnya. Semoga keluarga Betran Peto, semoga keluarga Koruben bisa menjalani cobaan Amin. ini dengan baik, dengan lancar juga gitu ya. Semoga ini cepat berlalu lah dan kita semuanya kembali baik-baik saja. Dan keluarga Betran Peto dan keluarga Koruben bisa berkarya lagi dengan jauh lebih baik. Amin. Amin. Itu aja dari kita. Thank you kalau Thank you. teman-teman suka dengan video kita. Jangan lupa di subscribe, Di like, di komen, di share, di komen, dipencet tombol lonceng. biar nanti teman-teman bisa dapat info-info terbaru dari Dari kita, kita. video-video baru kita ya. Betul. Dah.